Pemirsa, Universitas Merdeka Madiun terus berupaya untuk mencapai visi menjadi universitas unggul yang berkemajuan. Dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, Universitas Merdeka Madiun ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, kali ini Unmer Madiun melakukan kerjasama dengan PT Sinar Harapan Bangsa dalam program Foreign Job Holiday ke Jerman, yaitu memberangkatkan mahasiswanya untuk magang di luar negeri, yaitu di negara Jerman. Tentunya program ini nanti akan mendukung Universitas Merdeka Madiun untuk go internasional. Kita akan membahasnya lebih jauh dalam program Ngopi Ngobrol Pinter bersama saya kali ini. Dan pemirsa, saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang ada di sini dan kita akan membahas seputar program magang luar negeri yang dilakukan nantinya oleh Universitas Merdeka Madiun. Baik, kita sapa dulu satu persatu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Tati Mulyati SEMM, Rektor Universitas Merdeka Madiun. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini ya Bu ya. Iya. Baik, kemudian berikutnya ada Mr. Roy van den Hoek dari perwakilan company yang ada di Jerman. Hello, welcome in Madiun. Nice to meet you. Baik, kemudian yang kedua ada Ibu Eni Rutita, ini sebagai owner dari PT Sinar Harapan Bangsa. Apa kabar Ibu Eni? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah. Dan berikutnya ini perwakilan mahasiswa yang nanti akan magang di Jerman, betul ya? Ada Winalda Caroline dari Fakultas Ekonomi. Halo Caroline. Halo Kak. Baik. Kemudian di sebelahnya ini ada ayah yang sumringah sekali ini sepertinya ya. Baik. Beliau adalah Bapak Marniadi, wali mahasiswa. Baik. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah pemirsa, ini Universitas Merdeka Madiun begitu luar biasa ya. Kali ini akan go internasional ya Ibu ya. Yes, Nah ini bisa dijelaskan terlebih dahulu ini programnya sebenarnya seperti apa Bu? Ini kenapa akhirnya bekerja sama dengan PT Sinar Harapan Bangsa? Terima kasih Mbak. PT Sinar Harapan Bangsa menawarkan kepada kami untuk mengikuti program magang kerja di Jerman. Ya. Kami berpikir bahwa ini merupakan peluang yang sangat bagus dan mengapa tidak kami tangkap. Makanya kami langsung mengiyakan, setuju sehingga kami kemudian mengadakan kerjasama, menyetujui kerjasama atau tawaran itu dengan menawarkan pada mahasiswa. Tentunya sebelum mengiyakan ini ada berbagai pertimbangan begitu ya Iya, Bu, tentu ya? saja Tentu kami saja. sudah membicarakan atau mendiskusikan itu dengan para wakil rektor. Kemudian kami juga melihat tantangan ke depan universitas itu makin kompetitif sehingga mengapa tidak, karena ini juga mendukung program kerjasama dengan pihak luar negeri. Oh baik, dan tentunya nanti untuk mahasiswa sendiri pastinya akan sangat memberikan manfaat dengan adanya program ini ya Ibu ya? Ya betul, terutama mereka setelah lulus mereka punya surat keterangan pendamping ijazah dan mereka punya wacana atau cakrawala yang lebih luas bagaimana pengalaman mereka magang di luar negeri. Baik, saya ke Bu Eni. Bu Eni ini kan bentuk kerjasama dengan Universitas Merdeka Madiun ini luar biasa begitu ya, dengan menyediakan program magang ke luar negeri khususnya ke Jerman begitu. Nah sebenarnya seperti apa nanti mereka di sana ini? Baik Kak. Oke, nanti adik-adik kita ini di Jerman itu akan kita ajarin untuk etos kerja standar internasional, tentunya Eropa. Mereka kita tempatkan di Jerman. Juga latih adik-adik kita ini untuk mengambil kedisiplinannya, kultur, belajar budaya dan lain-lain. Yang mana di Indonesia itu tidak pernah didapatkan. Ya. Jadi hanya didapatkan di etos kerja yang di Jerman. Nah tentunya bekerja magang di Indonesia dan juga magang di Jerman ini berbeda. Saya ke Mr. Roy sekarang. Kira-kira apa yang harus disiapkan mahasiswa di sana? Kemudian nanti mahasiswa ini akan ditempatkan di mana saja begitu? Oke, die Frage ist für dich. Also die Fragen ist es, wo die Studenten man kann Platz der Company
wo, welche Stadt, welches oder so, welches Company und was man braucht. In welche Firma die starten und was die brauchen, was die Studenten brauchen? Genau, was die brauchen, Studenten. Nee, wir brauchen Anträge, wir brauchen die Dokumente, die Unterlagen und dann können die in Deutschland anfangen mit arbeiten in unterschiedliche Firmen bei der jeweiligen Kunde von uns. Okay. Untuk ke Jerman, beliau membutuhkan beberapa dokumen, tentunya dokumen support dari pihak universitas. Selain itu, universitas juga harus terdaftar di ANABIN. Paling penting, jika tidak terdaftar di ANABIN, itu tidak boleh mengikuti kegiatan tersebut. Keduanya, student ini akan ditempatkan di berbagai company di Jerman dan di berbagai wilayah dari timur sampai ke baratnya Jerman. Begitu. Baik. Kalau mahasiswa di sini kan di Indonesia cuacanya berbeda, kemudian di sana juga berbeda, ada 4 musim tentunya begitu ya. Kemudian lingkungan kerjanya juga berbeda. Apa yang harus disiapkan mahasiswa ini sebelum berangkat ke sana? Mungkin ke Mr. Roy bisa menjawabnya. Also was die Studenten müssen bereiten für die unterschiedliche Wetter. Also in Indonesien ist es sehr warm und wir haben nur 2 Saisonen und bei euch ist es 4 Saisonen, was man kann in Oktober, November, Dezember. Ja, das stimmt. In Oktober bis an Dezember kann es bei uns unterschiedliche Gradussen geben. Es kann in Oktober noch sehr warm sein, bis 20, 25 Grad. Aber einen Monat später kann es auch minus 10 Grad sein. Und das ist eine große Differenz. Das heißt, man braucht sowohl Wärmesachen als auch vor den Sommer. Das heißt, was luftigere Sachen, die man anziehen kann. Und da ist eine große Bandbreite dabei, dass man das anziehen muss. Okay. Untuk perbedaan cuaca, beliau sangat mengerti. Indonesia sangat panas dan di Jerman kita mempunyai berbagai perbedaan 4 musim. Oktober, November, Desember itu di musim dingin, akan tetapi di bulan Oktober sometime masih ada matahari sehingga sedikit hangat. Saran dari beliau, mohon dibawa pakaian yang bisa menghangatkan diri. Baik, terima kasih. Thank you Mr. Roy. Baik, saya ke Olin sekarang. Olin, ini kan sudah dijelaskan oleh Mr. Roy begitu ya. Di sana memang cuacanya berbeda begitu dan lingkungan kerjanya berbeda juga. Apa yang membuat kamu mengiyakan begitu untuk mengikuti program magang ini, Olin? Untuk yang pertama kalinya saya ingin mencari pengalaman kerja di luar negeri gitu. Gimana sih perbedaan kerja antara di luar negeri sama di Indonesia? Pasti kan ada perbedaannya. Selain itu saya ingin mengasah kemampuan skill bahasa saya, bahasa asing, utamanya yang bahasa Inggris ya. Itu kayak kalau saya ngomong dengan orang Jerman tuh apakah masih bisa nyambung atau dicoba bisa nanti. Baik. Ya. Terus untuk menambah teman juga dari berbagai negara gitu. Baik, dan tentunya banyak sekali yang harus disiapkan. Salah satunya tadi kendala bahasa mungkin ya. Tapi kalau sudah bisa bahasa Inggris nanti insya Allah aman di sana ya, begitu ya Bu Eni ya. Baik. Apa yang disiapkan yang lainnya begitu? Mungkin mentalnya kah atau kemudian dalam hal nanti lingkungan kerjanya seperti apa, kan belum terbayang begitu. Apa yang disiapkan Olin? Pasti pertama fisik juga ya, kayak saya juga mungkin akhir-akhir ini udah mulai olahraga gitu buat memperkuat fisik juga. Ya kemampuan fisik, kemampuan bahasa juga saya belajar dari YouTube seperti itu, kayak bahasa sing Jerman gitu sedikit-sedikit sih kosakatanya. Baik, dan akhirnya nanti akan berangkat di bulan apa, Ibu? Awal Oktober, 1 Oktober. Sampai dengan 30 Desember. Sampai dengan 30 Desember. Baik. Ada tidak Ibu pembekalan dari pihak kampus sebelum mereka nanti berangkat ke Jerman? Ada. Tentunya kami juga menyarankan setelah kami berkoordinasi dengan PT SAB, setelah kami diberitahu apa persyaratannya, kami memfasilitasi kebutuhan mahasiswa, misalnya paspor. Paspor ada beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan atau mengalami kendala, kami memberikan rekomendasi. Alhamdulillah akhirnya aman bisa berangkat. Kemudian juga termasuk persyaratan lain, misalnya minimal mereka daily conversation itu harus menguasai at least in bahasa Inggris dan sedikit bahasa Jerman. Paling tidak itu memberi keuntungan atau membawa manfaat bagi mereka sendiri supaya nanti bisa adaptatif selama di Jerman. Baik. Kemudian kami juga berpesan pada mahasiswa supaya tetap menjaga nama baik alma mater, kemudian menjaga nama baik Indonesia tentu saja.
Baik, kabarnya di Jawa Timur ini baru yang pertama di Universitas Merdeka Madiun ya, Ibu ya? Iya, oleh karena itu kami langsung tangkap karena informasi dari PT SHB, Universitas Merdeka Madiun sudah masuk dalam data ANABIN. ANABIN itu yang dimiliki oleh pemerintah Jerman. Sehingga ini merupakan satu peluang sekaligus kesempatan yang sangat luar biasa sehingga kami langsung tangkap. Oh baik, dari PT SHB sendiri pertimbangan apa yang diambil begitu ya untuk memilih universitas begitu di Indonesia khususnya agar bisa bekerja sama dengan PT SHB? Oke, yang pertama pertimbangan dari kami sesungguhnya kita melihat potensi dari mahasiswanya. Jadi di ANABIN itu tertuliskan standar atau rate dari universitas tersebut. Di lapangan kita tinjau kembali apakah benar seperti di list tersebut. Begitu kita turun ke lapangan, kita lihat situasi, kita tinjau mahasiswanya, ketika sudah benar, baru kita mulai untuk kerjasama. Begitu Ibu. Baik, dan akhirnya memilih Universitas Merdeka Madiun karena sudah dengan banyak sekali pertimbangan begitu ya, dengan kualitas mahasiswanya, kemudian sumber daya dari dosen dan juga yang lain sebagainya begitu ya. Ibu, nanti kan ini salah satu dukungan untuk Universitas Merdeka Madiun untuk go internasional begitu ya. Ada ya, tidak Bu yang disiapkan oleh pihak kampus sendiri begitu ya kalau nanti bisa sampai go internasional? Iya, tentunya kami juga mulai menyiapkan dosen karena sekarang ini kan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dikbud itu juga membuka peluang ketika mereka membuka keran impor dosen dari luar. Nah kami juga berupaya untuk menyiapkan dosen kami untuk bisa pertukaran dan kami juga ini mulai memberikan short course kembali bagi dosen untuk bahasa Inggrisnya. Kebetulan kami memiliki lab bahasa Inggris sendiri sehingga dulu sudah dilakukan short course secara intens. Nah ini kita lebih intenskan lagi. Baik. Untuk mahasiswa yang nanti akan berangkat magang ini di semester berapa Ibu? Variatif, mulai dari semester 2 sampai semester 8 sepanjang mereka masih berstatus sebagai mahasiswa. Apakah ada semacam seleksi begitu Bu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi siapa yang berkeinginan mereka yang diberi fasilitas untuk berangkat. Baik, kalau ke Bu Eni ini kerjasama ini nanti akan ada setiap tahun? Iya, kerjasama ini akan ada setiap tahunnya. Jadi kita sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan di Jerman, termasuk beliau 10 tahun mendatang. Mudah-mudahan 10 mendatang kita bisa renew lagi sehingga ada sustainable-nya. Company-company yang ada di sana juga tentunya sudah terpilih begitu ya. Bergerak dalam bidang apa saja? Mungkin bisa ditanyain ke Mr. Roy. Okay, die Company in Deutschland ist es welches Abteilung? Welche Abteilung wir haben in Deutschland? Oder geht es darum bei uns in der Firma oder geht es darum unsere Studentenfirma? Unsere Firma ist darauf ausgerichtet, ganzjährig Studenten einzusetzen. Das heißt, wir machen sowohl mit indonesischen Studenten als auch aus Drittstaaten, dus aus Ukraine, Georgien. Da machen wir das ganze Jahr. Das ist die Firma für die Studenten gearbeitet. Wie McDonald's. So. Ja, wir haben unsere Kunden sind McDonald's, Coca-Cola, Haribo, größere Wäschereien, Raststätte, Tankstelle, Heidelbeeren, Erdbeeren, unterschiedliche Firmen, totale unterschiedliche Bereiche. Beliau menyampaikan untuk tempat kerja atau company yang ada di sana berikut ada McDonald yang kita sudah ada di Indonesia, tidak asing lagi. Ada Haribo, tahu Haribo yang itu permen karet yang Yumi, seperti Yumi, itu namanya Haribo. Ada Coca-Cola, ada pom bensin, tapi di sana itu pom bensin sebelahnya adalah minimarket, seperti itu, dan beberapa company lainnya. Oh baik, nanti mereka akan ditempatkan di beberapa company tersebut begitu ya. Baik, kita akan berbincang lebih jauh lagi di segmen yang kedua. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar.
Nah, di segmen yang kedua ini sudah ada narasumber baru, yaitu Miss Anna Voitenko. Hello. Nice to meet you. Baik, saya ke Pak Marniadi dulu ya. Baik, Pak, ini kan anaknya begitu, nanti akan berangkat ke Jerman, Pak. Ini lingkungannya berbeda, kemudian bahasanya berbeda, cuacanya berbeda, dan lain sebagainya. Bagaimana akhirnya Bapak mengizinkan sang anak untuk berangkat, Pak? Ini kan perempuan juga, Pak. Oke, ya, terima kasih. Jadi gini, prinsip saya, kita istilahnya kita menggali istilahnya ilmu-ilmu baru yang nanti akan bermanfaat, bisa berkembang untuk dirinya dan mungkin untuk keluarganya, mungkin bangsanya, seperti itu. Pertama kali Olin mengabarkan akan magang di Jerman, gimana Pak? Saya langsung support karena saya menginginkan anak saya nanti kan kuliah S2 di luar negeri kan. Boleh. Ya. Amin itu, ya Pak ya. Betul. Amin, baik. Olin, gimana tanggapannya nih? Sang ayah ingin Olin untuk kuliah di luar negeri? Ya, terus ngikut aja. Ngikut aja. Ingin nggak kuliah di luar negeri? Ya, pengen banget. Pengen banget. Oh, boleh. Nanti kalau di Jerman untuk setelah magang untuk lanjut. Iya, bisa S2 di sana. Ya. S2 di sana? Iya. Amin, baik. Pak, harapannya nanti kepada Olin setelah pulang dari Jerman setelah magang apa Pak? Ya paling tidak bermanfaat nanti ilmunya ya untuk bangsa ini. Ya minimal paling tidak nanti S2 di sana atau nanti bisa ngajar di Unmar Madiun kan. Baik, amin. Jadi tidak berhenti ya Pak ya, terus belajar terus ya Pak ya, sampai S2, S3 kalau bisa ya Pak ya, menjadi dokter ya. Baik. Kebetulan banyak foundation dari luar negeri maupun di Indonesia, LPDP misalnya, untuk memberikan beasiswa pada mahasiswa S2. Itu nanti bisa, tapi memang kompetitif ya, jadi harus fight untuk memenangkan itu. Seleksinya panjang ya itu ya Bu ya. Baik, tapi kalau misalnya Olin mempunyai tekad yang kuat begitu ya, kemauan yang kuat, insya Allah bisa ya Bu ya. Jangan lupa doa. Iya, jangan lupa doa. Doa orang tua juga penting ya Olin ya. Baik, dan juga Bapak. Pak, pesan-pesan apa yang disampaikan kepada Olin nanti sebelum berangkat ke sana? Ya paling tidak nanti niatan kerja di sana satu, istilahnya ya kita komitmen apa yang disampaikan kaitan dengan manajemen, ya semua aturan jangan sampai dilanggar ya. Dan setelah itu kita berdoa mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, terus sukses ya, sukses di sana dan sukses nanti setelah pulang dari sana bermanfaat di keluarganya, bangsa dan di kampus. Baik, amin, baik. Baik, saya ke Olin sebentar ya. Olin, ini kan bersama teman-teman banyak ya yang nanti akan berangkat ke sana ya. Ada tidak suatu kendala begitu yang dihadapi sekarang selain mungkin tadi bahasa begitu? Kalau kendala sih sampai saat ini belum ada ya, kayak cuma mungkin persiapan aja kan di sana. Oktober kan pas musim winter, jadi kayak persiapan baju-baju tebal, jaket-jaket tebal kayak gitu sih. Baik, jadi persiapannya memang harus ekstra ya tadi. Selain 4 musim juga lingkungan kerjanya berbeda begitu ya. Baik, saya ke Bu Tati terlebih dahulu sebelum saya ke Miss Anna begitu ya. Ibu di sini kan ada perwakilan company dari Jerman begitu ya, Ibu. Ada tidak Bu yang ingin disampaikan kepada mereka, khususnya nantinya kan masih menitipkan begitu ya, dalam tanda kutip menitipkan mahasiswanya magang di sana Ibu. Betul. Kami sudah membuat komitmen juga dalam hal ini PT SHB sebagai komunikator sekaligus mediator. Kami menitipkan dan kami ingin kita transparan, artinya setiap ada kendala yang dialami oleh mahasiswa, insya Allah bisa diatasi oleh PT SHB sehingga mahasiswa itu pulang dengan membawa kesuksesan. Dan yang tidak kalah penting, kami ingin kerjasama ini tidak hanya bukan yang pertama sekaligus yang terakhir, tapi bagaimana mempertahankan bisa sustain kerjasama ini, artinya berkelanjutan. Itu harapan kami. Baik, ini karena masih tahun pertama ya Ibu. Betul. Tapi nanti setelah tanda tangan MOU tadi begitu ya, nanti di bulan Oktober langsung diberangkatkan ya Ibu? Iya, insya Allah demikian. Oh baik. Nah sekarang saya ke Miss Anna. Halo Miss Anna. Hello, baik. Miss Anna, saya sebelumnya selingan dulu ini ya. How about Madiun or how about Indonesia, Miss Anna? You mean how am my impression? Well, it's super exciting because it's
different because we don't have that many people from Indonesia and Germany, and everything what we see is the places where the tourists are, you know, and that's the picture of Indonesia till now. But now I have absolutely different picture, of course, being here, you know. How about the food in Indonesia? I like it. It's of course I'm not about spicy food, but it's good that it's always you know, on the separate place, so I can take it aside, and I'm getting a bit, so getting better and better, so I'm getting used to that. Box tadi kami sajikan nasi box. And you must try nasi pecel in Madiun, alright? Oh, so I have tried that. Let's try traditional food in Madiun. Yeah, we had the breakfast today. Okay. I'm very open for new cultures, new food especially, and I can't imagine being in a different country and not try that, you know. There are people that just like only food that we eat in our country, they don't want to try anything else. For me, it represents country as well. So the smells, the food, how it tastes. If you are in one country, you have to do that. Okay. Okay, and then how about in foreign job holiday in Germany? Yes. How about it? The weather? You mean the whole year round, or only for this period when the students are coming? And what are the students doing there? Which kind of jobs you mean? It's really different. It depends most of all of the level of knowledge of the language. Of course, for the students who have a good knowledge of German or really good English knowledge, they can work in the service. It means in cafes, restaurants, in the hotels, so they can communicate with the people, and that's normally the most attractive job. I think it's the motivation for many students to learn the language as well, because it's also another motivation is that it's better paid, the jobs where they can speak German and English. Okay, and for all the others, there are still possibilities like in the warehouses and the factories, just the simple helper jobs. You know, to pack something, to scan, they don't need the language for that. So for everybody is something there. Yeah. Oke, thank you Miss Ana. Baik, saya ke Bu Eni sekarang. Bu Eni, di sana kan banyak sekali company-company begitu ya. Kemudian tentunya selain di Universitas Merdeka Madiun ini, ada juga mungkin universitas lain yang ada di Indonesia yang sudah melakukan kerjasama di bidang ini begitu ya. Selama ini seperti apa kerjasamanya? Apakah sudah sesuai target atau harapan dari pihak kampus tentang mahasiswanya yang magang di sana setelah pulang, seperti apa? Baik, tahun lalu kita bekerja sama dengan 7 kampus di Indonesia. Tahun ini naik menjadi 50 universitas di Indonesia. Nah, tahun lalu dengan 7 kampus yang kita berangkatkan atau university yang kita berangkatkan, feedback sangat baik sekali. Untuk kerjasama juga sangat baik sekali. Kita sangat kooperatif, komunikasi juga lancar. Semua koordinator satu dengan yang lain saling kerjasama ke satu tujuan. Setiap tahun apakah juga sama pemberangkatannya di bulan winter tadi ya, di akhir tahun semua atau seperti apa? Untuk wilayah Indonesia iya. Untuk wilayah Indonesia kita dapat kuota di bulan Oktober, November, Desember di sepanjang tahun. Jadi setiap tahun ini Oktober, November, Desember, next year-nya juga akan di Oktober, November, Desember. Karena di bulan lainnya akan diisi dari universitas dari negara lain. Oh gitu. Jadi untuk Indonesia memang kuotanya di akhir tahun itu begitu ya? Iya, betul sekali. Baik-baik. Nantinya di sana mahasiswa ini ada semacam base camp, asrama, atau bagaimana tempat tinggalnya begitu? Mungkin juga Olin ingin tahu ya, Olin ya? Iya, untuk tempat tinggalnya sendiri kita sudah sediakan Bapak Ibu. Jadi kita sudah sediakan tempat tinggal yang standar, istilahnya kalau menurut kami bukan standar lagi sih, udah wow kalau kita compare dengan kos-kosan di Indonesia ya. Jadi di sana kita sudah sediakan tentunya jauh lebih berbeda ya, sudah pasti. Ya? Standarnya Jerman dengan standarnya Indonesia ya. Di sana sudah ada kamar mandi yang bersih, ada bathtub yang bersih, ada tempat tidur yang sangat bersih, ya, terus juga untuk tempat
tempat masak. Biasanya anak-anak rindu Indomie. Iya, betul. Jadi wajib punya kompor. Jangan-jangan nanti bawa banyak berkerdus-kerdus ya, nggak boleh ya di pesawat nanti ya. Iya, Bu. Baik. Jadi fasilitas-fasilitas seperti itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa sudah kita sediakan di sana, termasuk wifi. Anak-anak untuk berhubungan kontak dengan keluarga supaya mereka tidak ribet untuk cari SIM card dan internet dan lain-lain. Itu sudah kita sediakan. Nanti ketika mahasiswa magang di sana, apakah juga ada pendampingan dari PT SHB? Iya, ada pendampingan. Jadi mahasiswa mulai dari registered, mulai dari pendaftaran di kampus serahkan ke kami, itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Dari hari itu juga sampai anak kembali ke kampus, koordinator kita semuanya ada di semua titik tersebut. Jadi ketika nanti sudah di sana kan tidak tahu kemana-mana begitu ya, tidak perlu takut ya, karena nanti akan ada pendampingan. Baik, baik. Mungkin Olin ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada Ibu Eni dari SHB ini? Sudah cukup sih, tadi sudah cukup jelas Pak Kus. Oh, baik, baik. Kalau dari Bu Tati sendiri, Ibu, apakah nanti juga ada semacam pengawasan begitu atau kontrol dari pihak kampus? Ya, kami percaya pada PT SHB, apalagi ada perguruan tinggi lain. Tadi sudah disampaikan ada 7 perguruan tinggi yang sudah melaksanakan kegiatan ini, sehingga kami percaya, tapi kami juga tetap nanti keep contact begitu dengan PT SHB. At least kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan tiap mahasiswa, ada masalah atau tidak di sana begitu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab moral kami sebagai penanggung jawab program ini dari pihak Universitas Merdeka Maju. Baik, baik. Jadi tetap ada kontak secara langsung dengan PT SHB untuk mengontrol anak-anak ini ya, Ibu ya, begitu ya, agar nantinya di sana juga magangnya ini bisa tepat sasaran begitu ya, Ibu ya. Baik, baik. Kalau soal jam kerja, Bu Eni, nanti di sana apakah sama dengan Indonesia ini kalau magang ini? Tidak sama dengan Indonesia. Kita di Jerman gajinya itu selalu dihitung per jaman. Kalau magang juga nanti akan mendapatkan gaji atau seperti apa? Iya, dapat gaji. Oh, baik. Jadi di sana kerja 8 jam per hari, minimum 7 jam yang sudah menjadi garansi dari kami. Jadi 7 sampai 8 jam per hari, 5 hari per 1 minggu. Nah, seperti itu. Sabtu Minggu itu libur, tapi misalkan dari company membutuhkan tenaga di hari Sabtu, di situ beliau atau anak-anak ini bisa overtime. Nanti juga akan ada ini lebih gitu, upah lebih untuk mereka begitu ya? Iya, kita hitungannya per jam, Ibu. Per jam. Jadi biarpun hari Sabtu kerja, itu tetap akan dihitung per jamnya. Berapa jam kamu kerja di hari Sabtu. Seperti itu. Gaji akan tetap sama. Oke, untuk tempat tinggalnya nanti juga dekat dengan company-company yang akan dimasuki atau bagaimana nih? Untuk tempat tinggal sendiri variatif, karena untuk mendapatkan tempat tinggal di Jerman itu tidak mudah. Berhubung kita banyak refugees dari negara lain seperti Ukraina yang sudah kita ketahui, kita juga menampung mereka, sehingga untuk tempat tinggal sendiri itu ada yang dekat, ada juga yang jauh, seperti itu. Apabila jauh tidak perlu khawatir, dari company sudah menyediakan tiket untuk berangkat ke tempat kerja. Jadi pakai public transportation. Baik, jadi tidak perlu khawatir ya. Nanti kalau misalnya mahasiswa tahun ini kemudian berangkat, tahun depan nanti pikir-pikir lagi begitu ya, nanti di sana gimana ya gitu, karena berbeda gitu ya. Karena magang ini biasanya kalau di sini kan hanya keluar kota begitu ya, Ibu ya. Mungkin ke ibu kota atau kemana. Kalau ini benar-benar ke luar negeri yang berbeda, culture-nya berbeda, kemudian musimnya dan lain sebagainya ini berbeda. Ibu Bu Tati, nanti kalau misalnya di tahun ini feedbacknya baik begitu akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya? Tentu saja. Atau mungkin ingin memilih negara lainnya? Tidak, kami tetap insya Allah menjaga kerjasama dengan PT SHB. Yang jelas kami akan karena kuotanya ditingkatkan untuk kami, atau untuk yang kali ini kami belum bisa memenuhi kuota, insya Allah kami dengan testimoni yang diberikan oleh mereka yang berangkat, insya Allah adik-adik mereka yang ingin berangkat itu pasti akan lebih tertarik. Dan kami juga lebih meningkatkan sosialisasi karena ini merupakan peluang yang bagus. Kami selalu menyampaikan pada mahasiswa bahwa change never comes twice, sehingga mari kita manfaatkan kesempatan dan peluang ini. Baik, baik. Dan tentunya nanti kalau sudah magang di luar negeri, kemudian lulus begitu, nanti akan mendapatkan sertifikat dan nilai plus begitu ya. Itu yang penting. Sertifikat itu sebagai SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah, itu yang biasanya diperlukan kalau kita mau bekerja bekerja untuk apalagi
ke depan itu kan pasar kerja makin kompetitif. Nah, mahasiswa harus memiliki nilai plus dibanding teman yang lain. Itu harapan kami. Baik, saya ke Olin lagi ini, Olin. Ini kan sudah mulai persiapan tadi katanya olahraga, kemudian persiapan mental juga, persiapan barang-barang dan lain sebagainya. Untuk persiapan akademik ada tidak, Olin? Sebelum nanti berangkat ke sana begitu. Karena di sana nanti kan bertemu dengan pekerja dari Jerman, khususnya Jerman dan juga negara lain begitu. Ya kalau persiapan akademik pastinya saya ini ya, kan saya belajar bahasa Inggrisnya otodidak gitu, lewat YouTube kayak gitu. Jadi saya kayak sering juga nonton drama, tapi dramanya saya bikin English subtitle gitu ya, biar saya tuh tahu kosakata banyak gitu buat mengasah kemampuannya. Terus kalau yang Jerman itu saya juga lihat di YouTube kayak kata-kata kesehariannya kayak gimana gitu. Saya mencoba untuk menghafalkannya kayak gitu aja. Oh, jadi mulai belajar seperti apa Jerman itu gitu ya? Oh, oke, jadi nanti juga mungkin Olin ketika di sana bisa memperkenalkan Indonesia mungkin betul. ke orang Jerman gitu Indonesia ya? Kayak gitu, ya. Oke, baik. Karena rata-rata orang Jerman taunya Bali. Bukan Indonesia. Nah, setelah kita diberitahu bahwa Bali itu di Indonesia, baru mereka tahu. Oke. Ternyata Indonesia luas gitu ya. Indonesia banyak gitu ya. Baik. Ke Bu Eni lagi, Ibu Eni ini setiap tahun juga apakah company-company yang bekerja sama atau mungkin ada penambahan company lain yang tertarik untuk mempekerjakan orang Indonesia di sana? Baik, untuk tahun lalu kita mungkin ada sekitar 20-an company dan saat ini sudah mau mencapai 2.000 company. 2.000 company? Iya, jadi menambah ya? terus ya, jadi menambah. Memang untuk potensial Indonesia itu sangat tinggi. Karena anak-anak kita yang cerdas, sopan santun, ramah tamahnya itu yang diingat oleh mereka. Sehingga kompetensi dengan negara lain atau mahasiswa lain itu Indonesia masih di atas. Sekarang ya udah mulai naik. Jadi company yang kemarin udah kerjasama dengan kita masih stay, tapi yang lain tambah masuk begitu. Oke, jadi nanti kesempatan juga lebih luas begitu ya. Untuk company-nya dipilih atau mereka yang memilih ini? Untuk company kita yang memilih. Oh, baik. Iya, untuk company kita yang memilih, kita sesuaikan dengan CV anak masing-masing. Kita usahakan sesuai linearnya mereka, studi di mana. Misalnya seperti tadi Miss Ana sudah sampaikan, yang bisa bahasa Inggris bagus ataupun bisa bahasa Jerman itu nilai plus. Kita bisa menempatkan mereka di tempat yang layak, misalnya hotel. Pekerja hotel pasti kita harus berkomunikasi ya dengan customer, dengan koleganya, sehingga tidak ada kesalahan satupun yang mengakibatkan kerugian hotel atau customer yang komplain whatever seperti itu. Nah, jika misalkan anak-anak ini low profile karena juga masih mahasiswa, kita pun memahamin, di situ kita akan letakkan di logistik misalnya yang tidak berkomunikasi dengan pihak customer, sehingga hanya 1 minggu training, kamu kerjanya labeling misalnya, setiap hari hanya labeling, jadi tidak mungkin ada kesalahan, jadi less risiko dan less mistake. Oke, jadi nanti dilihat dulu ya kemampuan mahasiswanya seperti apa, kemudian baru ditempatkan begitu ya. Baik, yang terakhir Ibu sebelum kita closing ke Bu Tati, harapan dan juga pesan kepada mahasiswa yang nanti akan magang di sana apa Ibu? Terima kasih Mbak. Pesan kami tentunya mereka harus menjaga fisik, mental tentu saja, fisik dengan olahraga tadi yang sudah dilakukan oleh Mbak Oli, Mbak Olin ya. Saya juga akan sudah menghimbau kepada mahasiswa lain, jangan sampai di sana sakit. Ya, meskipun ada jaminan atau ada garansi dari PT SAB, tapi kami ingin meminimalisir tadi yang dikatakan mistake. Jadi jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai membuat satu ketidakpuasan pada company sehingga company merasa kecewa. Dan yang penting karena kami juga menekankan bahwa program ini harus sustainable, maka mereka harus betul-betul menjaga nama baik dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Tati, thank you Miss Ana dan juga terima kasih Bu Eni, terima kasih Olin dan juga Pak Marniadi sudah hadir bersama kami di sini. Semoga kerjasama ini akan terus terjalin begitu. Kemudian mahasiswa magang yang nanti akan diberangkatkan ke luar negeri semakin banyak setiap tahunnya untuk memberikan pengalaman dan juga untuk memberikan sesuatu kesempatan untuk mahasiswa yang ingin magang ke luar negeri. Baik.
Pemirsa, kerjasama yang terjalin antara Universitas Merdeka Madiun dengan PT Sinar Harapan Bangsa atau SHB ini diharapkan bisa terjalin dengan baik, berkelanjutan, sehingga bisa memberikan kesempatan lebih banyak kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Merdeka Madiun untuk magang ke luar negeri dalam program Foreign Job Holiday ke Jerman ini. Sehingga mahasiswa bisa mengembangkan diri, memperbanyak pengalaman, dan tentunya menjadi lulusan yang lebih berkualitas. Dan diharapkan juga dengan adanya kerjasama ini bisa mendukung Universitas Merdeka Madiun untuk go internasional. Terima kasih Anda sudah bersama kami selama kurang lebih 30 menit tadi dalam program Ngopi Ngobrol Pintar. Sampai jumpa dalam program Ngopi berikutnya. Saya Lista Mutiasari, salam JTV.